Yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Kali ini teman-teman di edisi Serie A akan masuk di match day kelima. Banyak laga seru di sini yang akan menjadi highlight ataupun laga paling utama di match day kelima adalah antara Milan melawan Napoli dan juga mungkin ada Juventus lawan Atalanta yang sedikit lebih seru ya di antara laga-laga lainnya. Langsung saja teman-teman kita bahas. Yang pertama, nantinya di hari Sabtu jam 8 malam akan ada laga antara Como FC melawan Cremonese. Ini dua tim yang mengejutkan di musim ini. Como di bawah Cesc Fabregas tampil cukup baik, dua kemenangan, satu kali draw, dan kalah lawan Bolonya, namun dapat tampil baik lagi. Kemarin menang 2-1 lawan Fiorentina, dan salah satu tokoh utamanya adalah dari Nico Paz, pemain muda asal Argentina yang tampil cukup baik, sudah dapat tiga player of the match atau MOTM, man of the match. Di sisi lain, teman-teman Cremonese ini masih unbeaten berkat tangan dingin dari Emil Audero, kiper tim nasional Indonesia ini berhasil membawa Cremonese ini berada di posisi 6 sementara dengan torehan dua kali kemenangan dan juga dua kali draw. Kalau kita lihat dari segi kekuatan dan kedalaman tim, Como tentunya sangat diunggulkan. Untuk dapat menang, terlebih akan bermain di kandangnya Como sendiri ya. Namun Cremonese tidak akan mudah melihat pada saat melawan Hellas Verona aja kemarin. Di matchday ketiga nih, Emil Aldero melakukan 9 save ataupun 9 penyelamatan. Dan di matchday keempat, saat melawan Parma pun ya draw 0-0. Dan sempat menang lawan AC Milan ya secara sensasional di matchday pertama. Como sangat diunggulkan, ini tidak banyak uh, ganjalan. Pemain yang cederanya pun, pemain intinya cenderung tidak ada yang cedera, kecuali Assane Diao, pemain muda asal Senegal. Sedangkan di Cremonese ini Jimmy Vardy masih cedera otot sehingga belum dapat bermain untuk Cremonese. Ya, singkat cerita Cremonese Como diunggulkan, but sebagai warga negara Indonesia di sini ada dua apa ya, identitas Indonesia ya. Como, the owner adalah dari PT Jarum, Hartono Brothers, sedangkan Cremonese ini diperkuat oleh kiper tim nasional Indonesia, Emil Audero. Tidak akan banyak yang melihat, namun ini sebagai orang Indonesia akan menjadi duel yang seru antara the owner Indonesia dan the keeper ini adalah warga negara Indonesia. Setelah kemarin ya Cremonese lawan Sassuolo ya, ada Itzes lawan Audero. Oke, kalau mau diunggulkan, langsung saja di sini ada di hari Sabtu jam 11 malam ada Juventus melawan Atalanta. Juventus yang kemarin teman-teman sempat menang terus, namun akhirnya draw melawan Hellas Verona melalui gol penyeimbang dari Consecao. Sedangkan Atalanta sudah mulai kembali meraih kemenangan setelah di laga awal draw ya, lawan Pisa dan juga lawan Parma. Lalu di laga ketiganya lawan Lecce menang meyakinkan 4-1 dan juga menang 3-0 ya atas Torino di kandang Torino Atalanta. Kini Atalanta akan menghadapi tantangan seriusnya yaitu Juventus dan juga menjadi tim duel yang belum pernah kalah di sini. Pemain-pemain Atalanta ada beberapa yang cedera, di antaranya ada Scalvini, di belakang ada Ederson, Mitchell Bakers di back kiri dan juga Sead Kolasinac ya yang bermain sebagai CB. Juventus tentunya diunggulkan setelah performa yang luar biasa, namun ada banyak catatan biasa di Juventus. Terlalu banyak kebobolan yang menjadi sorotan adalah di penjaga gawang yaitu di Gregorio. Apakah ia cukup baik untuk mengawal gawang dari Juventus? Kalau kita lihat dari opsi kiper di Italia ini cukup banyak dan cukup keren-keren seperti ada Donnarumma, lalu juga ada Vicario yang main untuk Spurs, ada Kalasic main untuk Atalanta, ada Provedel main untuk Lazio. Namun ini untuk Vicario ini masih belum impress atau menunjukkan performa terbaiknya. Dan tidak dipanggil juga ya dia oleh tim nasional Italia oleh Gattuso. Jadi ya ini kesempatan emas sebenarnya untuk di Gregorio karena Juventus merupakan etalase yang besar bagi dia. Lagi-lagi
argumen saya untuk World Cup 2026. Kalau misalnya Juventus juara Serie A, nggak banyak kebobolan, tampil cukup solid, ya bukan tidak mungkin akan dipanggil meskipun posisi nomor satu kemungkinan akan tetap diisi oleh Donnarumma. Nah, tapi ya apa salahnya jadi kiper kedua atau ketiga? You never know ke depannya. Juventus diunggulkan, Atalanta sudah mulai kenceng. Ini seru, Juventus lawan Atalanta. Kita nantikan aja teman-teman. Saya menyarankan untuk nonton ya. Hari Sabtu jam 11 malam. Oke, langsung lanjut aja. Selanjutnya di sini ada Cagliari melawan Inter. Cagliari juga punya form yang cukup baik nih di sini mereka. Kemarin di match keempat menang lawan Lecce, dan juga Parma di match ketiga. Sedangkan Inter Milan kalah, sempat kalah mengejutkan saat lawan Udinese dan juga lawan Juventus. Ini nggak mengejutkan, nggak berdarah-darah sebenarnya. Lawan Cagliari seharusnya bukan hambatan buat Inter Milan. Meskipun Cagliari di dua laga terakhir ini dapat meraih kemenangan, Inter Milan punya skuad yang lebih baik, skuad yang lebih keren di samping menghadapi Cagliari. Di ya, so far harusnya Inter Milan bisa menang. Namun di sini ada satu hal yang ingin saya ambil catatan, diantaranya adalah apakah Lautaro Martinez akan kembali turun sejak menit awal bersama dengan Marcus Thuram atau Pio Esposito yang mulai diberi kesempatan oleh Cifu ya sejak menit awal. So far tidak banyak perubahan di sisi Inter Milan, hanya Akanji yang mengisi posisi dari Benjamin Pavard yang dipinjamkan ke Marseille. Dan di lini tengah so far masih sama, ada Dumfries di wingback bersama dengan Di Marco, tengah ada Mkhitaryan, Barella dan juga siapa ya? Mkhitaryan, Barella, kadang Fratesi, kadang juga Calhanoglu udah pasti satu, Calhanoglu, Mkhitaryan sama Barella. Ya, Inter Milan lawan Inter Cagliari, Inter Milan diunggulkan. Tidak ada pemain yang cedera, Inter bugar semua, Cagliari dalam tren positif, namun tidak akan mudah lawan Inter Milan. Inter diunggulkan menang. Selanjutnya teman-teman, ini di hari Minggu jam 17.30 lagi-lagi Italia memainkan laga jam 17.30 dan akan ada laga antara Sassuolo melawan Udinese. Ini tentunya kesempatan buat fans Indonesia untuk bisa menonton laga tersebut karena uh, apa ya, jam 17.30 kita masih bisa nonton hari Minggu lagi sini. Dan juga Udinese di sisi lain di sini harus apa nih, call up nation team. Lalala Spanyol under 21. Lihat lihat teman-teman. Oh, oke 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 oke. Dan nantinya akan melawan Udinese, tim yang tampil cukup baik namun kemarin dikalahkan oleh AC Milan dengan skor cukup telak 3-0. Sebelumnya Udinese memiliki start yang cukup baik di Serie A, satu kali draw, dua kali kemenangan. Draw melawan Hellas Verona, menang lawan Inter Milan secara mengejutkan dan menang tipis atas AS Pisa. Sedangkan Sassuolo masih kesulitan. Sempat menang lawan Lazio waktu itu, namun kembali kalah kemarin ya lawan Inter Milan, ya cukup sulit sebenarnya lawan Inter Milan. Kini lawan Udinese merupakan kesempatan untuk Sassuolo dapat meraih kemenangan kembali, karena argumen saya seperti sama, saya tidak ingin JIZ kembali terdegradasi di musim keduanya di Serie A setelah musim lalu bersama Venezia ini terdegradasi. Saya tidak ingin kembali terdegradasi ya musim ini. Namun ada beberapa pemain yang cedera di Udine yang tidak dapat main. Di antaranya masih ada Okoye yang karena suspension. Saya nggak tahu ini suspensionnya kenapa ya. Kemungkinan karena doping ataupun karena ya ada mengonsumsi beberapa obat. Juga Bravo dan juga Alessandro Nunziante ini katanya dipanggil ke tim nasional yang usia muda, jadi tidak dapat bermain sehingga kerugian besar oleh Udinese. Kemungkinan Keenan Davis akan bermain
Di lini depan kita belum tahu siapa apa ganti ataupun tandemnya karena Udinese akan menggunakan formasi 3-4-2-1. Dengan Sassuolo akan menggunakan formasi 4 back dari Izes dan back muda. Siapa yang namanya Mihalorovic ya pokoknya. Tentunya kita semua berharap ya Izes dapat main, dapat meraih kemenangan keduanya dan mainnya enak teman-teman jam 17.30 setengah 6 sore. So ya Sassuolo lawan Inter lawan Udinese saya berharap Sassuolo dapat menang. Selanjutnya di sini di hari Minggu jam 8 malam ada laga antara AS Pisa melawan Fiorentina. Ini adalah laga dari kedua tim yang belum pernah menang sama sekali. AS Pisa dari 4 laga 3 kali kalah 1 kali draw, sedangkan Fiorentina 2 kali kalah 2 kali draw. Ini alarm merah juga teman-teman buat Fiorentina yang diisi pemain yang cukup lumayan sebenarnya buat level Serie A, seenggaknya minimal bisa finish di papan tengah. Ada striker tim nasional Italia Moise Kean dan juga David De Gea di penjaga gawang. So Fiorentina butuh kemenangan di laga melawan Pisa yang merupakan tim promosi. Seharusnya dapat menjadi lumbung poin ya bagi tim-tim lain di Serie A musim ini. AS Pisa masih belum dapat menunjukkan performa terbaiknya. Saya sih berharap, sangat berharap tim-tim promosi ini dapat bermain cukup baik. Namun kalau dilihat dari kualitasnya di Serie A musim ini Fiorentina sepertinya sangat diunggulkan di laga nanti hari Minggu ya. Dilihat dari kedalaman skuad, dilihat dari trennya juga. Kemarin pun Fiorentina kalahnya pun lawan Napoli dan juga lawan Como yang memang tim sedang berapi-api. Bisa seharusnya bisa diatasi dengan mudah oleh Fiorentina. But we'll see, we'll see, we'll see, we'll see. Selanjutnya, sini teman-teman ada Roma melawan Hellas Verona. Gasperini yang baru saja mendapatkan kemenangan perdana di Derby della Capitale pada minggu lalu melalui gol tipis 1-0 aja lewat Pellegrini, Lorenzo Pellegrini yang akan melawan Hellas Verona ya, tim yang sulit. Terbukti di minggu lalu dapat menahan imbang Juventus 1-1. Dan kalau kita lihat kemenangan Roma pun tipis-tipis. Di match pertama Bolonya menang 1-0, lalu juga menang lawan Pisa 1-0, lawan Lazio 1-0. Sebelumnya kalah ya lawan Torino 1-0 juga. Roma tentunya perlu meningkatkan produktivitas golnya. Banyak striker di situ, opsinya ada Evan Ferguson, ada Artem Dovik menjadi juru gedor, dan dari supportingnya pun tidak kalah mentereng, ada Sule dan juga ada Stefan El Shaarawy. Situ ada juga Baldanzi dan Dybala cedera ya, katanya infonya cedera hamstring, dan Leon Bailey yang dipinjam dari Aston Villa masih belum dapat diturunkan karena mengalami cedera otot. AS Roma seharusnya dapat menang melawan Hellas Verona di Olimpico nanti malam hari Minggu, dan saya berharap AS Roma ini dapat mencetak, kalau menang dapat mencetak setidaknya lebih dari 1 gol, tidak seperti di laga-laga awal ya yang selalu menang 1 gol aja. Ini tentunya harus jadi clinical, harus skill the game, harus memperbanyak selisih golnya. Karena kalau kita lihat ini selisih golnya cuma 2 doang ya Roma nih dari 4 laga. Butuh banyak gol lah untuk tim sekelas AS Roma. So far it's on the right track. AS Roma sudah berada di posisi keempat. Jika performa cukup baik, bukan tidak mungkin dapat bersaing di perebutan gelar juara Serie A. Selanjutnya ini dia Lecce lawan Bodonya jam 11 malam teman-teman. Lecce masih belum dapat menang, sering dibantai juga. Kemarin baru dibantai oleh Atalanta 4-1, dan kemarin kalah lawan Cagliari 2-1, dan Milan menang 2-1. Setelah itu Bolonya performanya naik turun, menang kalah menang kalah menang kalah. Kemarin menang lawan Genoa 2-1. Ciro Immobile katanya masih cedera otot paha sehingga masih belum dapat diturunkan sejak menit awal. Namun Bernardeschi mungkin bisa dimainkan ya sejak menit awal oleh Bolonya. Kalau kita lihat di laga melawan kemarin ini apa ya, lawan Genoa ya, yang turun sebagai striker adalah si Castro, striker asal Argentina, masih muda. Orsolini sebagai sayap tentunya akan menjadi andalan dari Bolonya. Di lini tengah ada Raul Moro dan juga Remo Frauler. Akan menarik, korupsi cukup kokoh juga ya di lini pertahanan.
Kalau kita lihat teman-teman musim lalu Bolonya bisa sampai finish di empat besar lolos ke Liga Champions di bawah Thiago Motta. So Bolonya seharusnya bisa mengatasi Lecce dengan cukup mudah ya. Tidak ada halangan. Oke, lanjut. Ini dia di laga hari Senin jam 1.45 atau Minggu malam waktu Italia. Ada laga antara AC Milan melawan Napoli. Allegri kembali bangkit, kembali menunjukkan bahwa AC Milan ini di match pertama cuman kepleset lawan Cremonese. Sisanya win 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 win. Bahkan kemarin di Coppa Italia pun lawan siapa ya? Lecce kalau nggak salah menang lah juga tuh 3-0. Lecce menang 2-0. Bolonya 1-0. Udinese 3-0. 0-0-0. Tidak kebobolan. Milan cukup solid meskipun Mike Maignan cedera tapi Terracciano tampil cukup apik ya kemarin saat di Coppa Italia dan juga di laga melawan Udinese. Kemungkinan sang wonderkid atau Kamaric akan memimpin di tengah AC Milan bersama dengan Fofana dan Rabiot. Ini salah satu pemain favorit dari Allegri di lini belakang. Saya tidak tahu kemungkinan Pavlovic dan Tomori akan mengisi, tapi di sisi lainnya kemungkinan bisa diisi oleh Gabia ataupun juga Conny de Winter, tapi Gabia akan turun. Samuel Ricci sudah sembuh, kemungkinan Rabiot, Modric dan Fofana ya masih belum dapat dipastikan dia akan main sejak menit awal, namun Samuel Ricci akan mendapatkan kesempatan tentunya. Saelemaekers sebagai wingback bersama dengan Estepinian. Dan di depan ini ada Santiago Gimenez dan juga Pulisic. Apakah nantinya Kuku akan turunkan sejak menit awal? Kalau kita lihat di laga melawan Lecce di Coppa Italia, Kuku tampil cukup baik, cetak gol cukup spektakuler lewat assist dari Saelemaekers. So Milan tampil cukup solid sebenarnya teman-teman kalau kita lihat, dan Napoli tentunya masih haus darah, masih haus kemenangan meskipun ada beberapa pemain yang cedera itu Bongiorno dan Lukaku, namun ya beberapa pemain lainnya yang di depan dapat mencetak gol. Rasmus Højlund setelah saat melawan Fiorentina mencetak gol, dan kemarin Lorenzo Luca mencetak gol saat menang tipis atas AS Pisa ya 4-2. Ini juga menjadi sinyal berbahaya bagi Napoli kalau kita lihat di dua laga terakhirnya pada saat melawan Fiorentina dan juga melawan Pisa. Ini perlahan-lahan Napoli menunjukkan beberapa kelemahannya, terutama di lini belakang. Ada defensive error yang perlu diperbaiki, apalagi menghadapi Allegri yang cukup paham dengan bagaimana Liga Italia berjalan, bermain cukup stabil juga. Dan AC Milan ini di tiga laga terakhir tidak kebobolan. So AC Milan Napoli akan berjalan seru. Nah, kemungkinan bisa saja draw, namun saya ingin Milan menang agar Liga Italia lebih seru lah pertandingannya. Selanjutnya ini ada Parma melawan Torino yang main di hari Senin jam 23.30 Senin waktu Italianya, sore ya mainnya. Parma yang masih belum dapat meraih kemenangan melalui pelatih mudanya, dua kali kalah dua kali draw, akan menghadapi Torino yang sempat menang mengejutkan lawan Roma namun kembali kalah kemarin lawan siapa ya? Lawan Atalanta 3-0, cukup besar kekalahannya. Juga merupakan peluang bagi kedua tim untuk meraih poin. Parma tentunya ingin menang melihat Torino performanya masih belum terlalu oke. So, saya sedikit mengukuhkan Parma sebenarnya di sini. Lanjut, ini dia di laga terakhir mainnya hari Selasa atau Senin malam di Italia, ada laga melawan Genoa melawan Lazio. Genoa yang belum pernah menang sama sekali. Banyak banget ya tim yang belum pernah menang di Liga Italia akan menghadapi Lazio, tim yang kalah mulu. Sempat menang lawan Hellas Verona cukup besar 4-0, namun kalah lawan Como, ya, dari Bidal Capitale kalah, juga lawan Sassuolo kalah, dan ini Lazio tidak ingin terus-terusan kalah ya kalau kita lihat. Melihat dari reputasi Lazio dan juga performa dari Roma yang cukup menanjak musim ini, so Lazio harus bisa menang. Ada dua pemain yang terkena kartu merah pada saat derby della Capitale, yaitu ada Reda Belahiane dan juga Matteo Gendozi terkena red card suspension. Belum tahu ini berapa lama, kemungkinan satu laga doang ya. Dan beberapa pemain banyak yang cedera juga seperti Vecino, Sam Gigot, Manuel Lazzari, Rovella, Della Basiru. Ini menjadi
pusing bagi Maurizio Sarri. Setelah tidak dapat transfer musim panas ini, banyak pemain cedera, kartu merah di sini. Apalagi dua pemain yang cedera nih saat lawan AS Roma kayak ini Dele Basiro ini diganti sejak menit 14, lalu juga Rovella ini diganti sejak menit berapa nih Rovella? Rovella 46. Cataldi dan juga Reda Belayane ini cedera juga nih. Tidak banyak opsi sebenarnya yang dapat diturunkan oleh Mauricio Sarri di lini tengah. But Lazio harusnya dapat memberikan solusi ya. Tidak mudah, tapi kita lihat ini pun di sisi lain Genoa Patrick Vieira ingin meraih kemenangan perdananya bersama Genoa musim ini. Masih menyedihkan lihat Genoa musim ini kayak ya somehow eksis tapi ya kalah mulu dan draw mulu. Ya tapi Lazio sangat diunggulkan di laga ini ya. Ya udahlah gitu aja mungkin teman-teman di Serie A tonton laga-laga yang seru ada AC Milan lawan Napoli di Senin dini hari dan juga ada Sassuolo melawan siapa nih? Udinese ya jam setengah 6 sore. Yang enak nih nontonnya buat teman-teman di hari Minggu nonton Jay Itzes Kapten Timnas Indonesia sebelum nantinya main di kualifikasi Piala Dunia bulan Oktober. Oke teman-teman sekian aja. Makasih udah menyimak. Ciao.